Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Lemabang, jangan lupa beli ceker. Kita ada di podcast Bakso Palembang bersama aku Cek Nia Keker. Nah, jadi hari ini pasti penasaran galau ya, Mang Cek Bicek yang ada di rumah. Hari ini Cek Nia ngobrol sama siapa? Apa Cek Nia ngoceh dewek? Apa Cek Nia nih agak-agak? Kita sudah kedatangan bintang tamu. Yang jelas bintang tamu kita ini bukan kaleng-kaleng ya, Yo, botol-botol. Oke, kita sambut inilah Pak Rudi Harsyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi sehat? Alhamdulillah, sangat-sangat sehat. Puasa? Alhamdulillah, insya Allah. Nggak kejinguan tapi Pak. Iya. Oh. Jadi Mang Cek Bicek, Pak Rudi ini merupakan salah satu pelopor dari Kampung Sayur 26 Ilir. Jadi beliau ini memanfaatkan pekarangan rumah dengan cara menanam tanaman seperti yang ada di meja kita ini. Ya, tanaman apa nih? Pak Coy. Pak Coy ya. Iya. Kami manggilnya Kakak Bella. Kita biar lebih akrab ya. Iya, boleh. Karena kan Kak Rudi ini sudah muda juga. Sudah muda masih muda ya. Jadi Kak Rudi ini panjangannya siapa Kak? Rudi Harsam. Rudi Harsam. Aku pikir tadi Rudi. Itu jadi ya Kak ya. Tidak boleh itu. Mungkin Mang Cek Bicek di rumah kan belum tahu Kak Rudi ini siapakah Kak Rudi. Mungkin Kak Rudi bisa memperkenalkan ke Mang Cek Bicek yang ada di rumah. Oh iya, jadi perkenalkan nama saya Rudi Harsam. Keseharian kita sebagai jabatan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Sumatera Selatan dan juga sebagai Ketua Kampung Sayur, sebagai Ketua RT, sebagai Ketua Pok Darwis. Banyak nih Cek ketua-ketuaan. Cuma Kak gaji kalau cuma RTB yang ada insentifnya. Jadi ada nian ya namanya juga untuk bekerja secara ikhlas tuh ya. Iya. Ini kan yang kami tahu nih Kak Rudi ini adalah merupakan sosok di balik suksesnya Kampung Sayur 26 Ilir ya kan. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah tadi. Kira-kira apa motivasi Kak Rudi Cek Tuna untuk buat Kampung Sayur ini? Ini mungkin untuk pemirsa. Kalau Cek Nia lah tahu, Cek Nia dulu yang buat podcast, yang nyoting di Kampung Sayur dulu. Jangan enggak banyak tanya bay aku nih Kak. Iya, Pak, yuk kita jelas biar jelas ya. Jadi dari tempat pembuangan sampah dulu masyarakat tuh biasa buang di sana. Nah, kita mau caranya supaya masyarakat ini jangan lagi buang sampah di sembarang tempat, bakar-bakar, itu kan kurang bagus. Jadi dengan inisiatif kita waktu itu ada Pak RT yang lama, kita buatlah, kita hiasi-hiasi, kita jadi ke Kampung Sayur. Oleh karena banyak tanaman dinamailah sama Bu Lurah dulu, Bu Erdawati dulu. Oh ini kita namanya Kampung Sayur. Nah itu jadilah Kampung Sayur. Jadi tujuan awalnya itu cuma untuk kebersihan, keindahan baik, ada katik tujuan lain. Itu untuk nyalur ke hobi itu. Hobi Kak Rudi ini bercocok tanam gitu. Hobi tanam-tanaman, ya cocok tanam, hobi nyengok yang hijau-hijau, apalagi kalau ada duit hijau-hijau senang itu. Kalau itu aku juga kalah Kak. Nah, ya kan? Senang kan kalau yang hijau-hijau kan? Senang. Nah, itulah kira-kira macam itu. Tidak Kak. Jadi awalnya itu tempat pembuangan sampah. Iya, Oh, itu Fasum ya? Fasilitas umum atau dulu punya tahun pribadi? 2019 itu kan aku belinya kebenaran ada rezeki dulu tanah itu. Yo waktu itu kan belum pensiun Cek, tahu dewek. Sama sekarang ya tahu dewek juga lah. Jadi kita beli tanah itu punya masyarakat biasa buang sampah, bakar-bakar. Nah, mulai kita berpikir mana caranya pola hidup yang macam itu kita rubah, terutama apalagi musim hujan ini kan, ya paling tidak kita mitigasi untuk masalah banjir. Jadi sampah, aliran air itu lancar. Itu tujuan kita. Oh, benar juga ya. Tapi Kak Rudi ketika membuat Kampung Sayur itu ada tekanan enggak dari pihak tetangga? Aku dia gawe Cek itu bikin ini ada. Ya itulah segala sesuatu itu pasti ada tantangan. Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang, itu pasti. Cuman yang selagi gawe kita baik, selagi gawe kita benar, laju lah baik. Insya Allah lah. Percayalah, apalagi sekarang kan adanya pengajian, tadarusan setiap pagi di Kampung Sayur itu kan. Ada tiap malam Selasa, Rabu, Kamis itu ibu-ibu belajar Iqra. Belajar Iqra di situ yang tua-tua ibu-ibu tuh.
Nah, terus ada pengajian itu bukan dari situ baik, dari RT lain. Jadi kalau ada yang tidak hadir itu kaget ketahuan, kemana ibu ini, kemana ibu ini. Oh, di situ ternyata sakit. Disitulah ada gotong royong, ada kebersamaan, ada kepedulian. Iya, 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 Nah, bener kalau di juga. kota kan gitu sifatnya heterogen, jadi tidak saling sapa, tidak saling kenal, sehelu baik. Nah, sekarang ada kepedulian. Nah, yang semacam ini karena aku nang dusun, cek aku tahu galau. Jadi masalah kerukunan, masalah anak si anu ini ditanya rumah sebelah, tidak tahu anak siapa. Oh, iya, Iya iya, kan iya, tukang iya, paket iya, kita iya, nanya iya, kan. iya, Pak ini namun, lu tidak tahu rumah sebelah tuh lah anak dia. Nah, hal-hal semacam itu kita bangkit lagi rasa kepedulian, kebersamaan, saling kepedulian. Jadi tetangga-tetangga kita paling tidak jadi CCTV daripada tetangga kita. Oh, Nah, jadi itu. dengan adanya kampung sayur itu bisa lebih mengakrabkan Mengakrabkan lagi ya lagi. warga-warga yang ada di Iya. situ. Kalau boleh tahu nih Kak, kampung sayur ini kapan berdirinya? Maksudnya dibuat kapan? Cek nih muatnya itu tahun berapa? Ya? Tahun 2020 itu. Sekali. Tahun 2020, Januari 2020 awal itu sebelum Iya, Covid sebelum kan. Covid itu Sebelum Covid. Jadi Mang Cik Bicek ceritanya dulu Cek Nia waktu zamannya dulu masih cantik maksudnya tuh ya walaupun sekarang tidak jelek nian. Jadi Kak Rudi ini selaku uang yang memang benar-benar membuat kampung sayur ini, jadi kami tuh tertarik pada waktu itu kami masih YouTube ya, Iya, kita ya, iya. buatlah sitkom kami di situ, tapi dengan mengeksplor kampung sayurnya Kampung tadi. Jadi alhamdulillah sudah banyak juga yang tahu dan banyak yang lirik dak Kak. Kampung tuh Banyak, kayak, iya. banyak yang nak membina ya. Iya, banyak. Jadi ada dari BUMN itulah ada berapa yang CSR yang disalurkan ke kampung sayur. Jadi musim Covid itu bagi wong itu musibah, bagi kampung sayur itu berkah. Oh. Karena banyaknya bantuan apa segala macam itu. Jadi dari itu kampung sayur jadinya waktu Covid. Oh. Jadi dari belajar dari musibah itu ternyata membawa berkah Bawa bagi kita. berkah. Kira-kira di sana ada sholat rumah kosong enggak Kak? Aku nak pindah sana. Iya Bukan kemarin lah nanya itu jadi dari rumah. Nanya baik. Nanya baik, ya. Iya. Jadi Kak, aku juga nak nanya ya, untuk nanam tanaman itu kan di situ kan lahannya tuh Kujingo tuh tidak terlalu luas, ya kan? Kira-kira pakai media apa kita di sana Kak? Kalau Tanam. kita itu awal-awalnya kita pengen tuh supaya masyarakat tuh kalau udah bayangan hidroponik kan bayangannya mahal. Benar, mewah. benar. Iya. Padahal di kampung sayur itu kita cuma manfaat ke botol-botol bekas, barang-barang bekas. Jadi kesan-kesan yang macam itu tuh kita pelan-pelan kita kalau lah hidroponik, wah ini harus pakai paralon, pakai ini. Nah itu kesannya mewah. Iya, Padahal intinya itu ya selagi kita bisa memanfaatkan apa yang ada bisa. Botol-botol bekas gitu, lobangi, gitu tanami sayur, bisa itu hidroponiknya dari botol kalau di kampung sayur itu. Iya, berarti memang harus kreatif ya. Harus ya, benar, ya, Kak? kreatif. Selain sekarang ini tanamannya cuman Pak Coy ya Kak. Pak Coy be, ya. Kalau dulu banyak berarti tanamannya. Kita juga ada daun mint itu kan kita kembang biak juga di situ. Terus ada bayam Brazil, cabai juga bisa hidroponik. Jadi tidak harus sayuran. Nah, cabai pun bisa di hidroponik. Kadang tuh kita kemarin itu labu juga bisa. labu juga Cuman bisa. akarnya terlalu besar. Jadi untuk anunya harus besar juga Pak media tanamnya. Jadi pajak kalau duit ditanam pajak enggak? Nah, kalau itu tidak boleh, Cek. Itu masalahnya riba. Riba berbunga kan jadi ya. Ya, cuman hijau-hijau juga dia. Iya. Bener juga ya. Oh, berarti memang banyak nih tanaman-tanaman yang ada di situ Ya. dan yang jelas itu sangat membantu nih Kak untuk perekonomian yang di sekitar. Kalau perekonomian ya alhamdulillah paling enggak orang berkunjung di situ, jadi yang jualan bisa jualan, terus yang jelas di situ itu kalau untuk yang urusan rumah tangga paling enggak terbantu lah. Jadi sudah aku jelaskan dengan masyarakat, apapun yang kamu perlukan di sini, butuh kemangi, butuh pandan, butuh sayur, selagi untuk makan silahkan. Ambek dewek wembek. Gratis. Gratis. Ya Allah, Nah itu. kapan ya kita pindah ya sini ya. Terus anak belanja lagi main Iya, yang nak mahal daun kan lo. kari, nak apa, silakan. Jadi aku umum ke warga, silakan. Cuma jangan untuk buat sedekah, tak baca. Oh, Ya, tidak nak baca. berjual, tak baca. Kalau Iya. untuk makan dewek, ikhlas. Ikhlas ya. Ada niat dak Cek untuk kedepannya nak apa namanya maksud aku tuh
nak jual keluar dak? Kalau niat tahun depan kok pacar ada yang umroh ke bukan ya? Oh, amin, bukan. ku amin niat, dulu. Niat mana? Niat Iya, apa ini? niat nih? baik itu, Kak. Oh, Iya, niat untuk ke benar. depan. Iya, Iya, aku nyangka kalau niat yang jadi kalau ke depannya ini ya sebenarnya karena lahan kita lah sempit, tidak bisa diapa-apa lagi. Jadi ya kita tetap bertahan, tetap serius karena ini hobi. Oh, Kampung-kampung kreatif itu kalau udah hobi susah. Iya, betul betul Paling betul. setahun 2 tahun sudah selesai. Lah banyak contohnya. Tapi kalau namanya kita hobi, apalagi pensiunan cak kami ini kan perlu butuh kegiatan. Iya. Kalau tidak katik kegiatan ya itu tadi dikegiatkan oleh asam urat, mulai nak stroke, Ay, pening curhat ini kepala caknya nih. itu. Jadi kita harus ada punya kegiatan sehari-hari. Nah, ketika kakak membuat kampung sayur ini di 2020 berarti kakak tuh masih menjadi TNI aktif ya? Ya. Jadi Lalu cak mana cara kakak ininya maksud aku tuh bagi waktunya ngurusi kampung ini kakak dewe atau ada warga yang bantu? nah Cak mana? inilah kita bersyukur juga dengan warga. Jadi asal mulanya memang kita dewe, ada Pak RT. Jadi tahun 2020 itu kita sudah berusaha karena persiapan nak pensiun tahun 2021. Nah tahun 2021 mana caranya supaya kita ini punya kegiatan. Kalau udah punya kegiatan ya itu tadi kayak timbul penyakit, timbul apa. Jadi orang rumah setuju kalau aku tuh bertanam tanaman apa-apa itu kan. Yang penting ada kesibukan sehari-hari. Iya, jangan bertanam tempat lain kak. Iya, maksud dia itu biar di situlah, Iya. jangan kemana-mana lagi. Ngurusi itu. itulah, Ngurusi itulah. Nah, dengan adanya suksesnya kampung sayur ini, kira-kira apa dampak positif yang dirasakan sama Kak Rudi? Ya alhamdulillah terkenal itu yang pasti itu Cek. Lainan euy. Ya, Saru itu minta juga, tantangan Cek. kakek laju. Jadi paling tidak kita menginspirasi banyak wong. Kita wong terinspirasi itu berarti pahala bagi kita. Terus warga jadi akrab. Itu bonusnya. Kalau misalnya dapat Kalpataru, dapat penghargaan kemarin Kampung Proklim, itu tuh ya sebagai ekstranya baik. Tapi tujuan awalnya tadi itulah untuk menyatu ke masyarakat supaya saling peduli. Kampung kita jadi aman. Nah itu. Iya, benar-benar. Itu Aku baik sebenarnya. tadi caknya tertarik dengan yang Kak Rudi omong ke tadi, Kalpataru 2024. Berarti kampung sayur ini pernah meraih penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kementerian ya? Berarti ya? Dari untuk provinsi, dari Oh, provinsi provinsi. Sumatera Selatan, dari gubernur, ya, dari Dinas Lingkungan Hidup. Waktu itu berapa banyak yang masuk, Kak? Waktu itu ya kita tidak tahu juga ya, tahu-tahu ditanya, Pak, ini diusul ke dapat Kalpataru. Oh ya boleh, jadi gitu kan. Ya, yang penting kalau masuk kriteria silahkan. Jadi bukan kita minta, bukan. Iya. Nah, memang ada tim surveinya. Nah, secara diam-diam disurvei ini. Nah, menurut dia masuk gitu dimintanya data waktu itu. Jadi diusul ke akhirnya wong 3 untuk tahun 2024 itu mendapat penghargaan Kalpataru untuk lingkungan dalam kategori perintis lingkungan. Perintis iku. Wih, keren nih. Tepuk tangan dulu aku ah. Dah. Lapang Kak itu Kak Ngapa lah jangan nanya yang lain Nah, ya dah. Kak, ini kan kampung sayur berdiri dari 2020 sampai 2025. Apakah ada satu kendala yang Kakak temui sampai sekarang dari 2020 sampai 2025 ini? Kalau aku tidak pernah ngomong kendala ya, ndak. Jadi kalau kita ngomong kendala itu berarti harus ada solusi. Bagi aku tidak arti kendala sebenarnya. Ya cuma permasalahan mungkin kan. Iya. Kalau permasalahan cuma oleh karena ruang lingkup kita itu sempit. Jadi tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi kita maksimalkan apa yang ada, dinding-dinding kita unjuk tanaman gitu. Oh, ditempelin Iya. plastik-plastik tadi ya. Plastik tadi. Cak itu. Karena apa lingkungan itu walaupun sempit, becak lagi tidak masuk tempat aku tuh. Iya. Nah, jadi kita ngambil konsep lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri itu pasti mempengaruhi suasana hati. Weh. Nah, itu. Jadi dapat quotes gitu hari ini. Lagi dipotong be bagian itu. terus. Nah, jadi kalau kita aku galak kapan nung datang tuh kan kita jingok ya apa komentar wong di situ kan. Wah, lemaknya kampung ini kan jadi sejuk. Nah, mungkin jadi dia di luar merasa ada masalah, ada apa. Begitu nyampe ke situ, dia langsung berpikir lemaknya. Itu kan merubah suasana hati. Hilang sebentar lah ya. Hilang. Ya, pikiran Jadi dia tadi. timbul wong tuh betah di situ. Nah, yang semacam ini ya itu tadi. Jadi merubah suasana hati kita dari
gundah gulana, galau segala macam begitu masuk situ berubah. Iya, Nah, iya. itu. Itu yang kakak alami berarti ya? Mas yang dialami tamu-tamu juga rata-rata macam Rata-rata itu. cak itu, Makanya suasananya kita bentuk suasana senyaman mungkin. Wes. Ada ijo-ijonya. Kuncinya ijo-ijo tadi Iya, lah. benar. Karena hijau-hijau tadi ya. Iya. Yang merah-merah dak katik situ. Ah, itu Duit ini. hasilnya kaget dari hijau. Dari hijau dulu baru merah. Baru merah, ya, Iya. Kalau sekarang itu memang cak kata kakak tadi adanya kampung sayur ini sedikit membantu warga-warga di sekitar ya kan. Kalau wong luar nak beli boleh dak kak? Boleh, nak beli, nak minta lagi kunjuk, apalagi nak beli. Allah ya. Lah. Belum pindah kan kak itu Hah? kampung sayur Masih. kan? Iya, kapan kita nak ke sana? Oh jadi duka lah ya taruh lagi kendala tuh kakak ndak ngerasa ke Nggak pernah. Aku nggak pernah merasa ada kendala, nggak pernah ada merasa apa situasi yang sulit. Ya jalan yang baik lah. Namanya kita hobi. Namanya kita hobi, kita senang itu ya udah lakukan baik. Iya. Cak umpamanya aku datang sana nyengok kan wah Kendalanya barangnya tidak banyak be kalau Cik Nia tuh datang ke sana. Misalnya sayur cuma dikit kan karena Cik Nia aku tahu banyak kapan mau. giliran kita nak ke sana nih ngomong ndak kate dak. Iya. Bukan kak aku nih kan galak pening kepala pening pikiran itu. kan masuk ke sana kan biar hilang ya dak ya. Jadi tenang. Pas keluar lagi dari situ ya Allah nak bayar listrik bayar minyak lampu segala macam itu ya dak ya. Iya. Jenuh dak kak? Namanya kita segala gawe itu pasti ada titik jenuhnya. Jadi enggak usah jauh-jauh. Kita kadang dinas be kan lah sekian puluh tahun ada rasa jenuhnya. Tapi kita alih ke dengan kegiatan lain. Kadang ada juga berpikir, ada apa dia aku main-main ini terus kan. Cuman kadang ingat ibu-ibu pengajian, ingat ibu-ibu tua yang belajar ikro di situ kan. Ingat masyarakatnya jadi menyatu. Nah di situ kadang hilang rasa jenuh. Oh, Nah, itu yang kalau nurunnya jenuh, kalau hasil tidak maksimal. Iya, malah banyaklah ruginya. Tapi kalau lah nyengok ibu-ibu belajar yang tua-tua umur 70 di situ kan. Nah, di situ rasa ada tergugah lagi. Nah, support yang paling utama itu support dari keluarga, terutama istri. Wih, nah Iya. disebut ke rumah sebut ke lah kak nama panjangnya Iya. sekalian. Kalau rumah itu kan begitu sudah ya sabar ya. Kesian dengan ibu-ibu, ibu-ibu nah jengok kamu belajar ngaji, Iya. belajar ikro. Nah itu. Ya alhamdulillah memang Ayu tuh kujingok support dia nih. Iya. Ketika ada tamu datang sana masuk. Apa be pokoknya dinjuk punya kalau keluar. Iya. Walaupun itu duitnya tuh dari mana om itu kan kadang-kadang pokoknya yang penting wong datang senang dulu ke situ. Iya, kuncinya itu. Benar-benar. Kak ini kan produk Pak Coy. Apakah pernah dicoba produk lain? Kemarin itu pernah aku dengar kampung sayur itu bukan produksi bahan utama dari pembuatan pempek sayur. Iya pempek sayur, ada jus sayur kita buat di situ. Oke. Pempek sayur sama jus sayur. Itu masih tetap jalan enggak, Kak? Masih kadang cuman itu pesanan kan karena tidak kita buat sehari-hari. Jelas kalau ada yang pesan kita buat ke. Terus ini juga untuk kepemudaan remaja putus sekolah kita buat ke di situ ada ternak jangkrik. Oh, di situ. Iya. Jadi sesuai dengan ya segala sesuatu tuh bisa kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Kalau mereka nak begawe nak gawe apa lagi sekarang kan? Kita buat ke apa hobi kamu? Oh ini ternak jangkrik. Ya sudah kita buat kita aju ke dengan proposal ke BUMN dibantu ya sudah ternak jangkrik. Jadi ada kesibukan mereka. Oh, berarti memang kurang lebih kampung sayur ini memang membantu lah Kak, membantu perekonomian Iya, orang yang ada di disitulah. sekitar. Makanya kadang ada titik jenuh tadi, tapi kita mikirnya ke situ. Nah, mikir ke udak-udak rame. Kadang jadi tempat nongkrong apa kan. Jadi lebih terarah anak-anak di situ. Oh, jadi di kampung sayur itu banyak kegiatan masyarakat juga Kak? Cak tadi Kakak ngomong tadi pengajian. Pengajian kalau apalagi, Kak, bapak-bapak itu tiap malam Sabtu, kalau ibu-ibu itu kalau sehari-hari itu setiap hari Sabtu siang. Terus untuk ikroknya ibu-ibu tiap malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis. Jadi dinamakan besaji, belajar 1 jam ikro. Itu. Sudah ada programnya di situ jadi boleh lah. program besaji namanya. Belajar 1 jam ikro. Belajarnya di pucuk meja, santai, tidak perlu harus pakai peci, pakai gamis, tidak. Kalau mah itu enggak galak. Aku kan pakai baju kaos baik. Apa ibu, apa nak belajarin? Oh ini Bu. Jadi tidak ada kesannya apa?
agamisnya tuh tidak. Iya. Kita kan tujuannya supaya mereka ini baca Quran. Nah, bayang ke dari kita umat muslim ini 76% itu hampir tidak bisa baca Quran. Aduh, Iya, berdasarkan mengkhawatirkan ini survei nih, itu tahun berapa itu dari Depak itu. Oh, jadi Nah, jadi kita mulai tertarik, kita berantas bukta asara ini terutama Al-Quran. Apa nak kita bangga? Boleh lah kata lacak kakaknya kan. Iya, apalagi yang nak dibanggakan. Umur baik Kak, boleh tua, masih muda gitu. Namanya tadi apa Kak? Besaji Kak ya? Besaji, belajar 1 jam Iqra namanya. Kalau bulan puasa ini ada program tersendiri Nah, tak, bulan Kampung Sayur? puasa ini setiap pagi kita tadarusan. Oh, di Nah, situ. kadang ada pelatihan, cak kemarin dari mahasiswa, dari komunitas, kejar mimpi, kita ada ke pelatihan. Nah, ini besok lagi ada mahasiswa lagi kunjungan ke situ. Dari mana itu, dari Siti Fatimah, besok juga ke situ. Kadang pojok edukasi itu banyak nih fungsinya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan, untuk komunitas, belajar apapun di situ. Alhamdulillah sekarang sudah dapat program WiFi gratis, di situ. internet gratis. Jadi banyak lah pasti budak-budak ngumpul Iya, situ Kak. realisasi daripada program Bapak RDPS di situ. Ya sudah dapat dari itu. Alhamdulillah kita dapat internet gratis. Alhamdulillah. Kak, apa Kampung Sayur ini kan kalau menurut aku sukses ya Kak ya? Kalau menurut aku belum. Oh belum ya, oh ya. Kalau sukses Kadang-kadang mungkin Kak Rudi belum berpuas diri ya, ingin iya. pengen lagi sesuatu hal yang lebih hebat lagi untuk Kampung Sayur ya Kak. Amin, insyaallah. Apa Kak kira-kira? Ya sebenarnya apa ya, impian yang paling itu tuh tingkat kepedulian masyarakat terutama dengan lingkungan. Jadi kadang masalah sampah inilah kadang masyarakat tuh kan, maksud aku ya sampah itu kita buang di tempat yang sebenarnya, terus bukannya untuk siapa-siapa, untuk kita dewek dulu. Benar. Gitu kan, apalagi di Palembang ini kita diuntung ke masalah demografis, kita tidak punya lautan, kita tidak punya gunung. Cukup gitu masalah sampah baik selesai sebenarnya masalah banjir ini. Nah, jadi kadang tuh aku kumbei dewek depan rumah wong, kumbei sampah aku punguti. Biarlah ada apa-apa. Yang penting kita ikhlas. Cuma Pak Wali kuncinya Kota nak ikhlas. tolong Pak bisa diangkat jadi staf Nah. khusus untuk kebersihan lingkungan. Jadi kita cerita banjir, cerita apa, kita cuma peduli, cuma kita tidak peduli dengan hal yang sederhana. Itu. Jadi keinginan Kak Rudi itu sekarang nih pengennya lingkungan di sekitar tuh berhenti dulu masyarakatnya buang sampah sembarangan, terutama di sungai-sungai, itu baik minta. Yo, kaget dia lah buang sampah sembarangan, rumahnya banjir, dia marah ya. Nah, Ngapa kita banjir tidak ininya? sadar kan. Terus berhenti juga bawa kantong kresek apa-apa itu. Plastik ini. Plastik ini kan sampai ratusan tahun tidak bisa terurai kan. Yo, susah benar. Jadi kita harus kurangilah. Tapi sekarang sudah banyak kok Kak toko-toko yang Alhamdulillah. menerapkan bawa dewek kantong, bukan Ya. kantong ya, kayak ya kantong lah ya. Yang ramah lingkungan, paling iya, tidak kita betul. siapkan. Walaupun mungkin ada sebagian toko yang masih nakal, Ya. tapi memang kita ini nak berguyur Nak kalau berguyur tidak bisa, iya, nak kalau ngedukasi langsung wong tuh tidak tuh. bisa. Benar-benar berarti banyak nian memang keinginannya Kak Rudi ya. Kalau untuk ke depan Kak Rudi ada tak yang nak ditambah ke untuk di Kampung Sayur ini, apa Kak Rudi kaget nak nambah ke bangunan apa di situ segala macem cek tuh. Nah itulah, tidak katik tempat lagi gitu nih. Ya paling ya itulah. Tapi ya kita harus kreatif kan supaya jangan sampai ada tingkat jenuh dari masyarakat, jangan sampai tingkat jenuh dari warga. Jadi kita harus punya program-program yang kira-kira menarik, lucu-lucu, Cak Nia. Iya. Ya sekarang ini kan kita harus banyak-banyak yang lucu, yang itu yang senang ditonton wong sekarang ini. betul. Kalau cerita lain kadang mending kepala ya kan. Jadi masyarakat tuh, jadi kita punya humoris tinggi harus. Oh benar. Tidak perlu mentang-mentang dari militer. Ya udah galak masyarakat. Oh iya. Berlari galau. Aku tuh sempat mikir lah ngundang Kak Rudi ini, aku takut kaget jiwa korsanya. Ya diajak ngobrol lah dah. Oh, ternyata masih bisa lah Kak kita di Ayo. santai ngobrol lah dah. Ay dah Mang Cebice. Maklum lah puasa ni agak bubui dikit ngobrol. Minum Cek, minum tak boleh batal lah dah kawinnya nih. Kak Rudi, bisa tak Kak Rudi kasih mungkin Mang Cek Bici yang ada di rumah tuh pengen buat juga yang Cak ini, tapi mereka tuh kan ya Cak kata Cek tadi kendalanya pasti mahal dong, hidroponik. Modalnya tuh berapa sih Kak kalau buat yang sekedar dari bahan-bahan bekas itu?
Modalnya itu tidak banyak. Paling kan yang jelas itu ya harus ada mesin banyu. Nah, itu. Mesin banyu Iya, harus mesin yang banyu. akuarium tuh juga jadi mesin banyu. Terus dak katik paralon kita bisa manfaat ke botol sebenarnya kan. Nah, jadi apu pun bisa sebenarnya. Cuma karena hidroponik itu identik dengan paralon, identik dengan Yo, itu betul. sebenarnya bisa kita dengan yang lain. Ya kita memang awalnya agak berat kan. Terus pupuknya juga apalagi sekarang sudah ada ekoenzim, tidak perlu pakai abemik. Jadi kita manfaatkan Oke, itu lebih ekoenzim. murah ya Kak ya? Yo, itu bisa buat dewek kayak kemarin kita ada kepelatihan. Jadi kan, nah pupuk-pupuk alami semacam itu bisa kita manfaatkan. Yo. Oke, terus kalau ini bebetnya? Kalau Ini pakai bebet bibitnya, Kak ya? yo kita beli bijinya Banyak dari lah Kak di bijinya. toko-toko ya. Banyak, online juga banyak sekarang sudah. Cak mana cara Kakak maksudnya meliharanya itu nah? Cak mana maksud aku tuh apa di kapar ke bae, dicucuk ke bae, Jadi biji-biji ada itu? tahapannya penyemaian, ada penyemaian dengan ada pakai apa namanya cak spon itu rock wall, nah Oh, pakai iya, rock wall kita disemai setelah 5 hari 4 hari kayak tumbuh baru kita pindah tanam ke di situ. Oh, pertama tuh dipakai yang kayak spons Iya, itu dulu, ditaruh rock wall bijinya itu, di situ. ditaruh di situ. Terus dipakai ke pupuk tadi enggak Kak? Belum, Oh, belum, disimpan dulu Pakai kayak banyu setelah dulu? berapa hari 2 hari be itu cak ada kecambah kita baru kita tunjuk sinar matahari kita panu jemur. Oh, sudah ada Ada tadi bintik-bintik canunya tunas ya sedikit. kecambah itu kita jemur. Sudah kita jemur cak 3 hari baru kita pindah tanam ke hidroponik. Bagi warga ini kalau nak belajar gratis silakan datang ke kampung sayur. Nah, ya kan mungkin Iya. kawan-kawan ini nak pengen dapat cuan nih dah lebih. Boleh. Jadi kita sangat open. Silahkan kalau nak belajar ke kampung sayur kapanpun ya silahkan. Kita ajari gratis. Oh, Insya Allah, Iya. luar biasa nih Kak Rudi. Mungkin ngomongin di sana juga bingung kan, cak mana lah cara bikinnya. Dan ternyata kalau memang Mang Cik Bicek pengen belajar nian cara nanam hidroponik ini, pacak langsung ke kampung sayur Iya. bae. Temui bae Kak Rudi. Kak, aku tuh penasaran dari dulu nih aku tuh penasaran nih. Dari biji itu sampai kita pacak jadi mak ini itu berapa lama prosesnya? 25 sampai 30 hari. Kalau ini kan lah siap panen inilah ketubuhan juga lah 30-an lebih nanti harinya kan. Oh, jadi 30 hari dulu kami baru pacak makan sayur nih. Iya. Ay, beli bela di warung. Tidak. Tapi di situlah kalau kita dua tanaman itu ya. Jadi kita bertanaman, nyingok tanaman tumbuh itu kan menumbuhkan hormon endorfin benar, itu kan. benar. Tanaman aku tumbuh. Ini jadi ada rasa kebahagiaan. Nah, di kebahagiaan ini yang kadang tuh tidak bisa kita nilai. Betul, Nengok Kak. dia tumbuh, dia segar, dia apa itu. Jadi hari-hari kita mikir ke di situ. Tidak mikir lagi cicilan, tidak mikir lagi utang. Ya karena itulah tadi Kak sudah nyengok, ini hasil yang sudah kita Nah, buat iya. itu. Berarti buat kawan-kawan yang ada di rumah Mang Cik Bicek, kalau pengen yang namanya kita ada niat ya Kak Ya. apalagi di hari tua jenuh, mending kita melakukan hal-hal Hal yang positif berpositif. ya kan, seperti ialah membuat hidroponik ini, dan bahannya tidak terlalu mahal ya, paling beli biji-bijian Ya. gitu ya ya Kak sama juga pupuk juga. Jadi kalau memang Mang Cik Bicek pengen belajar bisa langsung ke Kampung Sayur 26 Ilir. Nah Kak Rudi, karena waktu kita sudah terbatas, sudah 30 menit. Nah ayu-ayu situ lambai jadi lacet jadi akhirnya kita harus undur diri dulu. Mau kasih banyak Kak Rudi untuk Sama-sama, waktu dan sama-sama. kesempatannya. Alhamdulillah hari ini kami dapat banyak ilmu ya. Mang Cik Bicek jangan kemana-mana, masih ada program lainnya sesudah ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.